Sambil menemani Anda menikmati hidangan sahur, silahkan loh. Bapak Ibu yang ada di studio juga kalau mau makan dimakan. Oh, sudah makan ternyata. Begitu, break makan semua ya. Sambil makan kita sambil santai-santai dimanapun juga Anda berada. Mudah-mudahan sambil menikmati nikmatnya sahur bersama keluarga, orang-orang yang disayangi. Terus bersama-sama dengan kami membahas mengenai hasad atau dengki. Ini saya ingin membahas ini, Ustaz. Kan sekarang nih eranya sosial media, Ustaz Abdul Somad. Ya. Mungkin di antara Anda yang sambil nonton sambil juga buka-buka sosial media, dan di sosial media itu kan orang-orang berlomba-lomba untuk memperlihatkan hidupnya yang indah. Sehingga ada orang yang tidak siap itu merasa gelisah, kok orang itu berhasil, kok dia dapat ini, kok dia bisa begitu, yang mungkin akhirnya memancing rasa dengki walaupun tadinya tidak ingin ke sana. Nah, rasa gelisah di hati, tidak tenang ini bagaimana untuk menghilangkannya di masa seperti sekarang, Ustaz? Selalu dikaitkan bahwa hasad itu akhlak. Selalu dikaitkan orang bahwa hasad itu adalah penyakit moral. Penyakit moral. Tapi sesungguhnya hasad adalah lebih hebat daripada akhlak. Dia kaitannya dengan akidah, dengan ketuhanan, dengan tauhid. Karena sesungguhnya ketika saya tidak senang melihat nikmat yang ada pada diri Mas Hilbram, sesungguhnya saya sedang tidak senang dengan dia yang memberikan nikmat itu. Ketika saya melihat ternyata guru kita Ustadz Dasan Latif di televisi sedang tausiah di depan orang-orang yang hebat, sesungguhnya kalau ada hasad dalam hati saya, itu bukan masalah akhlak, bukan moral, tapi saya sedang melawan Allah. Karena tu'izzu man tasya, Allah yang mengangkat hambanya, wa tuzillu man tasya, dan Allah juga yang menjatuhkan hambanya. Bahwa ada orang yang curang, orang yang jahat, orang yang korupsi, maka yang kita benci itu adalah perbuatan jahatnya. Ya. Maka begitulah halusnya dalam ajaran Islam. Lalu bagaimana posisi kita? Dalam Islam diajarkan la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jadi ketika saya melihat saudara saya sedang update status dia sedang jalan-jalan, maka sesungguhnya kita juga mesti bisa merasakan kenikmatan itu ada pada diri kita. Kalau gitu Ustaz Dasat, dilanjutkan lagi Ustaz untuk bisa menghindari dari dengki, untuk bisa menjauhkan diri dari kegelisahan. Ya, saya meminjam guru ilmu dari Ustadz Abdul Somad, guru saya. Jadi tadi dikatakan bahwa dengki ini adalah penyakit hati. Ya. Dan penyakit hati ini jauh lebih bahaya daripada penyakit COVID. Di akhirat nanti tidak ada saat, kenapa kau masuk neraka? 2 kali COVID. Tidak ada ya kan? Tidak pernah. Kenapa masuk neraka? Kecantol di sini. Kamu kan penceramah. Saya dengki. Iya. Bahayanya penyakit hati. Coba lihat dibanding jasmani. Saya bawa mobil dari Jakarta ke Bandung. Yang nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat sepanjang jalan mata, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Ya kan? Betul, berarti Ustaz. hati ini lebih bahaya daripada, lebih hebat daripada otak. Iya. Di kantor TV One yang menulis pengumuman tangan, yang melihat salah ketik mata, yang mencerna kalimatnya otak. Tapi begitu ada pengumuman di kantor, apa kata announcer? Perhatian. Tidak ada perotakan. Hati lagi. Nah, sekarang efeknya. Dan belajar dari sejarah dan orang-orang yang kita lihat dalam sisi kehidupan sehari-hari, orang dengki itu yang mendengki kita orang yang dekat dengan kita. Yang hampir boleh dikata sahabat. Ngapain saya dengki orang yang saya tidak kenal? Bener juga. Iya kan? Ya. Nah, bahayanya dengki bukan cuma sahabatnya dia dilukai, saudaranya bisa dilukai. Yusuf alaihissalam. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya sendiri. Kenapa dia dengki? Ya ilmu tadi dari guru kita Abdul Somad, apa beliau katakan? Ya, karena dia dengki, tidak rela melihat nikmat yang Allah berikan. Apa nikmat? Apa yang dinikmat Yusuf dapatkan?
Ini kata saudara-saudaranya, kita ini 11 bersaudara, kenapa cuma Yusuf disayang sama bapaknya? Karena memang Yusuf punya sifat spesial. Jadi bohong itu kalau ada orang tua bilang semua anak saya sama. Tidak, pasti ada yang lebih disayang. Saya pernah komplain sama ibu saya. Iya. Kenapa ibu ini lebih sayang anak bungsu daripada saya? Dia bilang, nanti ada anakmu baru kau tahu jawabannya. Iya kan? Yusuf alaihissalam itu Iya, kan iya. didengki gara-gara bapaknya lebih sayang daripada saudara yang lain. Nah, orang dengki kepada saudara kandung kita biasa dengki. Kapan? Ketika setan masuk. Ketika suasana hati kita normal, ekonomi kita normal, aman Pak. Tapi ketika sudah tidak normal kehidupan kita, masuk dengki. Iya, iya betul, betul. Bersaudara saya sama guru gitu, saudara. Boleh aja satu kandung, seibu sebapak. Tapi kan ada istri. Ada istri ya. Istrinya UAS, istri saya. Ya. Wih, UAS kok lebih banyak duitnya, sama-sama kamu. Mentang-mentang anak pertama dikasih warisan lebih tinggi. Sudah kata, ya sudahlah itu rezeki masa kita. Oh, istrinya menghasut terus. Ini istrinya Kenapa? nih ya? Karena dengki. Orang bersaudara bisa bertengkar gara-gara apa? Dengki dari istri. Saudaranya kaya. Satunya seibu sebapak, yang satu pengangguran. Saudaranya yang kaya ini pulang bawa tas yang banyak emas-emasnya. Mulailah dia dengki itu. Dia hasut, dia hasut. Akhirnya puncaknya bisa menuju kepada kriminalisasi. Kriminal, perbuatan kriminal. Apa? Membunuh, memfitnah dan lain sebagainya. Maka ini bahayanya penyakit dengki, karena dia bukan cuma merusak dirinya sendiri, juga dia bisa merusak orang lain. Nah, inilah bahayanya penyakit hati. Ya. Tentu ada obatnya. Sebentar Ustaz, obatnya kita akan bahas setelah ini. Terserah Bapak, karena Bapak yang bos di sini. Tahan Ustaz. Menarik juga ya, bahwa yang dikatakan Ustaz Dasat bahwa ketika dengki itu muncul justru kepada orang-orang yang kita kenal. Karena kalau nggak kenal kenapa bisa ada dengkinya gitu. Bahkan dari saudara sendiri atau dari pasangan kita yang mengakibatkan persaudaraan itu akhirnya menjadi menjauh karena dengki. Obatnya bagaimana? Kami segera kembali.